bilang katanya orang ini adalah pencinta lingkungan dan juga pemerhati hewan ya. Jadi langsung aja kita undang, ini adalah Nadine Chandrawinata. Anda nggak lihat-lihat sana kenapa? Anda salah panggung. Anda salah panggung ya. Iya, makanya tertarik gue. Apa kabar? Selamat datang. Pencinta lingkungan banget ini. Bukan main. Keliling. Keliling ya. Keliling Indonesia. Mempromosikan salah satu pariwisata Indonesia semua. Semua ya? Semua. Semua. Orang-orangnya juga juga. Hebat. Masih suka diving? Oh ya on off lah, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan nggak pulang-pulang. Oh, iya. 2 bulan hilang, Sabtu Minggu doang, tempat tidur, habis itu cabut lagi. Kalau sekarang udah lebih kalem. Oh, sekarang lebih kalem. Itu dulu tuh apa? Hobi apa memang? Awalnya hobi, terus Abi mikir nih, pokoknya hobiku tuh harus jadi pekerjaan nih, karena demen jalan-jalan, tapi kalau jalan-jalan kan nggak make money kan, Betul, gitu. betul. Gimana caranya supaya dapat penghasilan juga? Gimana waktu itu caranya? Caranya yang pertama skill divingnya diasah dulu, habis itu udah tahu, kemudian ajak orang buat tim, dokumentasiin bawah laut, kemudian presentasiin bahwa Indonesia tuh indah. Duitnya dari mana? Duitnya yang manggil kita dan mendokumentasikan semuanya. Oh, hasil dokumentasinya Iya. itu ya, hebat. Gitu. Dari hobi menghasilkan paling enak Iya. ya. Passion Jadi ya. nggak pernah kerja. Nggak berasa ya? Iya. Iya. Kalau hobi ngasilin duit nggak pernah kerja. Suka ketemu ikan-ikan begini berarti? Iya suka ketemu, tapi biasanya ketemu di laut. Ketemu di laut. Anyway, you know about kemarin ya ikan paus yang bermasalah, yang Iya. isinya sampah semua dan sebagainya. Iya. Have you experienced that? Iya, sebenarnya itu baru terbongkar sekarang bahwa banyak paus, penyu yang meninggal karena plastik. Berarti Karena ini kita bicara limbah berarti ya? Iya, Oke. limbah, kemudian mungkin manusia terkadang bisa dibilangnya egois lah, kita kayak pengen cepetnya yang instan, apalagi sekarang makanan instan tuh cepet banyak banget, jadi kayak apa supaya gampang ya buang gitu, nggak berpikir ke depannya bakal kemana sih ini sampah ini, padahal endapnya kan semua ke laut. Nah jadi ya sekarang dengan kekuatan sosial media ini, ya ini adalah bukti nyata kalau memang ada pengaruh besar untuk makhluk hidup lainnya, bukan hanya si penghuni bawah lautnya aja, tapi keegoisan manusia terkadang berpengaruh ke gajah, ke badak, ke harimau, ke burung, orang utan, semuanya. Hewan ya. Hewan. Gitu. Ya semuanya manusia Bisa itu semuanya. lingkungan Ekosistem kena, rusak. ekosistem Iya. kena, Iya. hewan manusianya sendiri kena. Tapi Iya, kan pasti nggak semuanya. mudah untuk supaya orang tuh bisa sama persepsinya sama kita, meningkatkan Iya. kesadaran mereka. Saya itu sampai ya. punya pemikiran gini loh. Kalau kita itu panas, badannya lagi panas. Badan panas, demam panas. Panas badan tuh tujuannya apa? Apa? Badan kita memanaskan tubuh kita supaya mematikan semua virus dan bakteri yang ada di badan. Oke. Iya. Jadi kalau sekarang dunia itu lagi global warming, Ya. mungkin tujuannya untuk mematikan, ya sudahlah. Juga. Tapi gue setuju. Logikanya. Tapi setuju. Logikanya gitu. Iya lo mematikan yang memang Yang ya, merugikan. atau yang merugikan yang perlu merusak. disadarkan. Ya, Iya, kan? biar Kan tahu. iya. Mesti begitu gitu. Harus Iya, lah. tapi kan bisa minum Iya. obat supaya bisa sembuh. Mungkin Iya. caranya ada juga nih kita minum obat. Misalnya nggak menggunakan plastik, Iya. ya membatasi penggunaan Iya. plastik yang Iya, berbahaya. tapi memang harus diawali dari diri sendiri sih. Jadi kayak tiap orang tuh harus punya alasan sendiri kenapa kita sebagai individu harus menjaga sampah kita sendiri. Kenapa kita harus buang sampah pada tempatnya. Kenapa? Ya itu yang harus dicari tiap orang. Tapi orang Memiliki akan alasan. nanya kenapa? Emang paling susah sama seperti iya nih kita buang sampah untuk anak cucu kita nanti bisa menikmati hal yang indah, kota yang bersih. Kan nggak kebayang kan gimana nanti mungkin kita punya anak cucu kita udah meninggal kan, kita nggak tahu. Iya. Itu sebuah pendewasaan sih sebagai manusia, kita memikirkan untuk jangka depan. Iya, iya. Nah dengan Oke. kita sekarang buang sampah sembarangan, untuk Indonesia dulu deh, Indonesia kan kotor. Nah orang yang nanti datang dari luar melihat Indonesia terus balik lagi ke negara, kita mau dibilang apa? Indonesia bersih atau Indonesia kotor? Itu sebenarnya. Menanamkan Sesederhana itu. itu. Dan yang menarik juga Nadine kan jadi identik dulu dari bentuk kecantikan Indonesia bla bla bla. Ya, Pencinta tahu. lingkungan. Langsung keluarkan kecantikannya. Pencinta lingkungan juga yang aware gitu ya. Belum lama juga katanya menyelidiki ada kasus lumba-lumba. Kasus lumba-lumba. Investigasi. Iya Kasusnya memang gimana itu, memang investigasi. Kenapa? Karena memang aku kan ada yayasan 3,5 tahun lah Mbak si Baby, namanya si Soldier. Jadi kita sama-sama belajar komitmen diri untuk mengubah pola hidup yang lebih ramah lingkungan. Ya. Dan salah satunya
aku angkat isu si dolphin, tepatnya sirkus lumba-lumba keliling. Kenapa? Karena banyak yang tidak sadar bahwa pas perpindahan itu dari titik satu ke titik lainnya, si dolphin ini sebenarnya stres karena dia kan berkelompok lah, bukan berkelompok, berkeluarga. Ibaratnya kita ditarik dari keluarga kita gimana? Freak out kan, kayak pakai mobil pindah. Nah kalau mereka stres, mereka akan tubruk sampai moncongnya hancur, itu pertama. Healingnya itu. Iya, jadi Ampun, kasihan. walaupun ya orang kalau bilang wah dolphin kan happy mukanya, ya memang begitu dari sananya juga kayak gitu Bukan kan. karena senyum ya. Bukan karena senyum, emang line face-nya memang udah senyum. Kedua juga ke perpindahan itu kan panas, kayak di truk bisa 14 jam. Nah terkadang manusia ya suka pakai itu mentega biar nggak terbakar. Jadi cukup stres dan makanya di sini aku pengen ajak kayak kita nih tinggal di Indonesia, kita negara kepulauan, kita lihat dolphin mau ke daerah mana, ke pulau mana, pasti ketemu dolphin kok. Jadi kayak kalau mau lihat dolphin langsung ke Laut. Nah, Mendekat ke mereka. mau mendekat ke mereka, sekalian quality time, kita bisa juga menikmati daerah itu, mengenal Indonesia daripada nonton di ini sirkus Anda lomba bicara keliling. tentang sirkus keliling ya? Dolphinnya. Dolphinnya ya. Kita nggak, ini bukan bicara tentang misalnya SeaWorld. Bukan. Atau sama Kalau itu kan aja? dia stay, Oke. Aku bicara kelilingnya, Kelilingnya. perpindahan. Jadi Nah, perpindahan sering ketika dibawa ke berpindah. satu Iya. tempat ke satu tempat lain untuk sebuah show ya. Betul. Mungkin Oke. pernah lihat di ini nih, kayak di parkiran sebulan ada sirkus lumba-lumba keliling, nah kayak gitulah. Ya itu Terus sama, dia pindah lagi. ya basicnya sama seperti topeng monyet di jalanan dulu itu. Aduh, itu juga. Iya. Oh, Tapi topeng kan monyet. sekarang udah nggak ada kan? Iya, 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 iya. nggak boleh kan? Iya udah nggak boleh. Eksploitasi terhadap binatang. Yuk stop. Iya, Gitu. makanya aku sempat datang ke sirkus lumba-lumba keliling, aku investigasi, aku nyamar, aku pakai wig, aku Jadi minta. masyarakat? Enggak, Sama jadi tim, Kak? aku takutnya orang udah notice aku suka ya jadi direkam gitu. mulutnya animal, sebenarnya ngerekam nggak ada masalah, takutnya aku dihadang di depan karena ada beberapa temanku sesama pecinta lingkungan, salah satunya dari Jakarta Animals Network, muka mereka tuh di depan udah nggak boleh masuk untuk nonton sirkus lumba keliling, makanya aku kayak pakai wig, pakai tai lalat, terus pakai hidungnya diubah, jadi bener-bener orang nggak notice aku. Itunya ya. Karena aku harus lihat sendiri. Terus aku apa yang Anda biar- dapatkan? Anda videoin atau apa? ada video karena memang ada beberapa temen yang bawa kamera. Terselubung. Terus bau kaporitnya sangat menyengat. Itu artinya tuh ya ibaratnya kita berenang di kolam renang yang kaporitnya tinggi, gimana sih matanya perih banget. Nah itu udah bau kaporit, kolamnya kecil. Ya kayak gitu lah, jadi kayak you're doing that untuk dolphin tersebut, lu bikin videonya, tapi ada hasilnya nggak? Laporkan pertama kita kayak sempat datang ke Menteri Kehutanan dan Kelautan, Amin. Kita udah buat MOU tahun lalu bersama Jakarta Animals Network juga bahwa tidak ada pengiriman dolphins sama penangkaran hiu di Karimun Jawa, udah di stop. Oke. Itu step pertama gitu. Yang kedua sekarang orang udah mulai at least aware kalau dolphin itu harus ke laut kalau mau lihat gitu. Pelan-pelan lah, nggak gampang lah. It's very nice story, very education. Tapi pertanyaannya adalah why do you care? Gini, Iya. everybody need to be care about that. Tapi maksudnya kenapa lu terjun langsung untuk lu care? Apa yang pernah terjadi ke lu? You seen something atau what gitu? Kalau ngelihat nggak tahu ya, aku ngerasa kalau ngelihat mata binatang tuh mereka nggak bisa bicara kan, terus kayak mereka sakit mereka juga nggak bisa bicara apa-apa, tapi yang paling menyentuh aku ngelihat si penyu sih, dia melahirkan itu dia mengeluarkan air mata, padahal itu bukan air mata, emang itu secara batin, memang bukan batin sih, kayak memang naluri binatang kalau ngelahirin emang pasti keluar Air mata. Dan di situ aku ngelihat itu miris dan itu aku bilang aku harus melakukan sesuatu. Kenapa? Karena kita tinggal di sini dan kita harus berbagi karena di bumi ini kita harus sadar bahwa bukan hanya manusia yang tinggal, ada makhluk hidup lainnya, tumbuhan dan hewan. Itu kita harus berbagi dan kita yang paling tertinggi di antara dua ini yaitu ya kita bisa bicara, kita bisa melakukan perubahan dan ternyata kita ini perusak terbesar tapi kita penyelamat terbesar juga. Jadi ya It's depend on us ya. iya. Panggilan Iya, jiwa. betul. Panggilan Tapi mungkin, jiwa ya. terakhir Kak Nadine, mungkin ada yang mau disampaikan ke banyak orang gitu mengenai apa yang harus dilakuin dan bagaimana seharusnya kita bersikap gitu loh. Bersikap
kita harus sadar apa yang kita apa ya, mungkin balik lagi ke alasan kita hidup di sini gitu. Kita di sini numpang lewat doang kok. Ya habis itu kita juga meninggal, kita lahir juga nggak bawa apa-apa. Jadi at least kita sopan lah akan bumi ini. Walaupun mungkin banyak yang tidak melakukan seperti kita, tapi at least kita punya alasan sendiri, kita mau melakukan itu. Bukan disuruh orang atau dilihat orang atau ingin Kesadaran posting diri sosial sendiri. media, Ya. enggak. Itu kita sendiri yang mau. Kesadaran diri sendiri. Oke, baik. Nah, ini kita ada apa di sini? Kita akan bertemu dengan peternak belalang sembah. Dulu sih namanya Banyak. kayaknya Gitu. cangcorang. Gini. Cangcorang, betul. Cangcorang. Cangcorang. Cang- Tapi ternyata cangcorang ini atau belalang sembah ini jenisnya banyak. Jadi kita akan lihat seperti apa selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Bertulang luar. Siapa? Seperti kecoa tuh hewan bertulang luar. Jadi dalamnya nggak ada tulangnya, tulangnya itu di luar. Oke. Anda ini nggak belajar biologi apa gimana sih? Kan kita bolosnya bareng, makanya nggak tahu bersama. Aku tahu tulang ada di Medan, Bang. Oh iya.